Nama saya Imade Andi Arsana, bisa dipanggil Andi. Saya lahir dan besar di Bali, di Tabanan. Namun sudah 15 tahun terakhir ini saya tinggal di Yogyakarta. Saya menamatkan sekolah di Bali, di SD 1 Tegaljadi, kemudian SMP 2 Marga, dan SMA 3 Denpasar. Tahun 2001 saya menyelesaikan S1 di Teknik Geodesi UGM di Yogyakarta. Kemudian tahun 2004 saya mendapat beasiswa Australian Development Scholarship untuk sekolah S2 di University of New South Wales di Sydney dengan bidang kajian batas maritim internasional. Minat ini terus saya kembangkan dan saya berusaha konsisten hingga saya melanjutkan S3 di University of Wollongong. Ketertarikan saya pada dunia perbatasan sebenarnya dimulai di tahun 2003 ketika saya terlibat dalam pemetaan batas wilayah, batas darat ya antara Indonesia dan Timor Leste. Ketika itu saya adalah dosen junior di jurusan Teknik Geodesi UGM. Saya waktu itu melakukan pemetaan menggunakan GPS, jadi menjelajah Pulau Timor. Saya tidur di kamp-kamp tentara dan merasa beruntung karena bisa melakukan sesuatu yang terkait dengan hubungan antar negara. Setelah mengembangkan minat saya ke batas maritim, saya melihat sangat banyak sebenarnya pekerjaan rumah bagi Indonesia di bidang ini. Kasus sengketa Blok Ambalat di tahun 2005 lalu, misalnya itu mencuat saat saya memulai S2 di UNSW di Sydney. Ternyata kehebohan yang terjadi karena sengketa perbatasan itu benar-benar membuat saya takjub ya dalam arti negatif bahwa isu batas maritim ini bisa berdampak luar biasa bagi hubungan antar negara. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki 10 tetangga, jadi batas maritim ini ternyata sangatlah vital. Sengketa batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga itu terus terjadi. Kasus Ambalat di tahun 2005 dan 2009, penangkapan petugas Indonesia di Tanjung Berakit oleh polisi Diraja Malaysia tahun 2010, dan insiden Selat Melaka di awal tahun 2011 adalah 3 kejadian yang menunjukkan betapa pentingnya batas maritim ini bagi Indonesia. Saya juga melihat kadang isu batas maritim ini dipahami secara salah ya. Jadi mengakibatkan reaksi yang emosional dari masyarakat. Hal ini membuat saya bersemangat untuk melakukan penelitian di bidang ini. Ada yang mengungkapkan misalnya, bukankah kewenangan negara terhadap laut itu sudah diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS? Jadi mengapa masih ada sengketa perbatasan? Gitu misalnya ada orang yang bertanya. Nah, perlu dipahami di sini bahwa UNCLOS memang mengatur kewenangan negara atas kawasan laut, yaitu laut teritorial sejauh 12 mil, kemudian 24 mil zona tambahan, 200 mil laut zona ekonomi eksklusif, dan juga landas kontinen yang bisa mencapai 350 mil atau lebih. Persoalannya, negara-negara di dunia berdekatan satu sama lain, sehingga mau tidak mau semua harus berbagi laut, karena semua negara memiliki hak yang sama sesuai dengan UNCLOS. Nah, inilah yang disebut dengan delimitasi batas maritim. Delimitasi ini melibatkan setidaknya 2 negara dan memang tidak mudah dilakukan. Nah, hal pertama tentu saja adalah kedua negara harus bersepakat untuk berunding. Namun perlu dicatat, meskipun Indonesia siap berunding, proses tidak bisa dilanjutkan jika negara tetangga belum bersedia. Inilah salah satu yang menghambat proses delimitasi maritim selain persoalan teknis, legal, dan politik lainnya. Sementara itu, sebelum kesepakatan dicapai oleh 2 negara, biasanya masing-masing negara memiliki klaim sepihak yang menyebabkan adanya kawasan yang tumpang tindih atau diklaim bersama. Ini bisa diistilahkan dengan overlapping claim. Jika suatu negara memasuki kawasan itu, misalnya untuk menangkap ikan, jadi negara tetangga akan mengatakan itu sebagai pelanggaran. Demikian pula sebaliknya. Inilah yang terjadi pada banyak kasus perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga.
Hingga saat ini, Indonesia telah menetapkan batas maritim dengan 7 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia, meskipun belum tuntas 100%. Sedangkan dengan 3 negara lainnya, yaitu Filipina, Palau, dan Timor Leste, belum ada kesepakatan sama sekali. Jadi inti dari penelitian saya adalah mengkaji tantangan dan peluang bagaimana Indonesia dapat menyelesaikan batas maritim dari aspek teknis, geodesi, dan hukum. Salah satu hasil kajian saya adalah opsi batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Berakit di dekat Selat Singapura. Dalam kajian itu, saya mempertimbangkan aspek teknis atau geodesi dan legal, sehingga dihasilkan beberapa kemungkinan garis batas yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Karena merupakan kajian akademik, maka hasil riset ini saya publikasikan di jurnal ilmiah. Yang ingin saya lakukan adalah menghasilkan opsi-opsi batas maritim yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Selain membuat rekomendasi resmi, hasil penelitian saya akan saya bagikan dalam bentuk pelatihan kepada pihak-pihak terkait, kemudian lewat mata kuliah di UGM, publikasi buku, jurnal, artikel, dan video. Dengan 10 negara tetangga yang dimiliki oleh Indonesia, saya yakin masih sangat banyak tugas di masa depan karena batas maritim tidak berhenti pada penetapan garis. Yang lebih penting adalah justru mengelola kawasan perbatasan itu sendiri. Selanjutnya saya juga berharap lebih banyak anak muda yang tertarik mendalami bidang ini di masa depan.